Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Kita bersyukur pagi hari ini ada dalam keadaan yang baik. Kita tahu dan sadar bahwa keberadaan kita adalah hanya karena kasih karunia Tuhan. Pada pagi hari ini mari bersama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan dengan satu tema, yaitu musuh bekerja 24 jam. Musuh bekerja 24 jam. Kita buka Alkitab kita di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata, "Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya." Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, satu hal yang harus selalu kita ingat dan tidak boleh kita lupakan adalah kita punya musuh yang tidak terlihat secara kasat mata, tetapi dia ada dan bahkan selalu berjalan keliling mengelilingi hidup kita 24 jam tanpa henti. Musuh kita itu bukan manusia yang dapat terlihat, tetapi musuh kita adalah iblis atau kuasa-kuasa kegelapan. Dia mengelilingi hidup kita untuk mencari kelemahan kita supaya dapat menjatuhkan kita. Itu sebabnya sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita tidak boleh lengah. Kita tidak boleh lemah ataupun santai-santai dalam menjalani hidup ini. Sebab iblis selalu mencari celah untuk melemahkan kita, untuk menghancurkan anak-anak Tuhan. Sebab itu firman Tuhan mengingatkan kita pagi hari ini supaya kita selalu sadar dan berjaga-jaga setiap saat. Orang yang berjaga-jaga tidak akan malas-malasan ataupun tertidur rohaninya. Orang yang berjaga-jaga adalah orang yang selalu mengisi hidupnya dengan firman Tuhan. Orang yang berjaga-jaga adalah orang yang banyak berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa. Dan orang yang berjaga-jaga adalah orang yang selalu menjaga dirinya, menjaga kerohaniannya supaya tidak mudah diserang iblis. Ada satu bagian dalam hidup kita yang sangat mudah dimasuki iblis dan menjadi celah bagi iblis untuk masuk, yaitu hati kita. Itu sebabnya Amsal berkata, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan." Amsal mengingatkan kepada kita untuk selalu menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Karena seringkali yang mudah sekali dimasuki oleh iblis atau dipengaruhi, dikuasai oleh iblis adalah hati manusia. Ada beberapa contoh dalam Alkitab bagaimana orang yang tidak menjaga hatinya menjadi jatuh ke dalam dosa, ke dalam berbagai kesalahan. Kita melihat ada 3 contoh. Yang pertama di dalam Kejadian 4 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Kejadian 4 ayat 5 sampai ayat yang ke-7, demikian bunyi firman Tuhan. "Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, 'Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya.'" Contoh yang pertama adalah Kain. Ketika Kain membiarkan hatinya panas, ketika Kain membiarkan hatinya marah, Tuhan sudah mengingatkan, tapi Kain tetap tidak mau mengubah hatinya. Dia terus mengikuti kemarahannya sehingga dia membunuh adiknya sendiri. Saul pun juga demikian. Saul, raja pertama Israel. Saul membiarkan rasa benci, rasa iri menguasai hatinya. Dia terus-menerus tidak mau mengubah hatinya. Dia terus-menerus mengizinkan iri hati, kemarahan kepada Daud itu menguasai hatinya. Itu yang membuat Saul kalah dalam hidupnya.
Dan hal yang kedua, contoh yang kedua, di dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 2 dan sampai ayat yang ketiga. Contoh yang kedua, 1 Raja-Raja 19 ayat 2 sampai ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini, aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah ini. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Contoh yang kedua adalah Nabi Elia. Nabi Elia mengizinkan rasa takut menguasai hatinya. Kalau tadi contoh yang pertama Kain, dia membiarkan hatinya panas ataupun marah, sehingga dia jatuh ke dalam dosa-dosa yang berikutnya, yaitu dia membunuh adiknya. Contoh yang kedua Elia. Nabi Elia mengizinkan rasa takut menguasai hatinya, sehingga dia putus asa dan sampai minta mati pada Tuhan. Ini satu kekalahan yang dialami oleh Elia. Dia bukan kalah pada musuh yang besar jumlahnya, tetapi kalah pada rasa takut dan putus asa yang berlebihan. Dan hal itu merupakan satu celah bagi iblis untuk melemahkan Elia pada waktu itu, sehingga dia sampai ingin minta mati kepada Tuhan. Nah, kita melihat contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga ada di dalam Injil Yohanes 12. Injil Yohanes 12 ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Injil Yohanes 12 ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Contoh yang ketiga adalah Yudas. Dia mengizinkan keserakahan atau cinta akan uang menguasai hatinya, sehingga dia menjadi seorang pencuri dan pada akhirnya dia menjual Yesus hanya karena uang. Itulah contoh-contoh orang yang mengalami kekalahan dalam hidupnya karena tidak sadar dan tidak berjaga-jaga. Tidak menjaga hatinya dengan penuh kewaspadaan setiap saat. Ingat saudaraku, kalau iblis tidak pernah beristirahat. Iblis tidak pernah bermalas-malasan dalam berusaha menjatuhkan kita. Maka kita pun jangan sampai malas, jangan sampai lengah dan tidak berjaga-jaga. Mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang selalu sadar dan berjaga-jaga setiap saat agar iblis tidak menemukan celah sedikit pun untuk menjatuhkan kita anak-anak Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya pada pagi hari ini dan sepanjang hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur pada pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang mengingatkan kami untuk senantiasa kami menjadi anak-anak Tuhan yang selalu sadar dan berjaga-jaga setiap saat Tuhan, sebab musuh kami yaitu iblis kuasa kegelapan selalu bekerja 24 jam ingin menjatuhkan kami anak-anak Tuhan. Tetapi kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang terus sadar dan berjaga-jaga dan terus mengandalkan Tuhan, terus beriman kepada Tuhan agar kami tidak memberikan celah sedikit pun untuk iblis dapat melemahkan bahkan menjatuhkan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau meteraikan firman-Mu dalam hati kami dan tolong kami agar kami senantiasa dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu.
Memberkati seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan dan semua hamba-hamba Tuhan. Dimanapun Tuhan, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan berada, Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kami semua. Kami mengucap syukur dan kami sudah terima berkat Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Kami berjalan